Baik Kak, perkenalkan saya Muhammad Yusuf Alfurkan dari Prodi Ini Pemerintahan. Eh, Sebelumnya Kakak, saya Oke, terima kasih ya. Nama saya Surya Nurul Fajri. Saya sebagai peserta magang Kemenaker di Baris Bahasa. magang ya. Ya, Baik, singkat saya akan memberikan beberapa pertanyaan Kak tentang layanan digital di sini Kak. oke. Mengenai pelayanan di Balai Bahasa ya sudah diterapkan sejak dari tahun sebelumnya, seperti permohonan pengajuan dari yang berkaitan khususnya kepada masyarakat, seperti pengajuan permohonan penerjemahan, UKBI, perpustakaan, dan permintaan pemagangan itu sudah diterapkan dalam digital, sehingga masyarakat mudah untuk mengakses dan meminta bantuan untuk permasalahannya, seperti penerjemahan bahasa ya, dokumen bahasa daerah tentunya. Apa tujuan utama dari layanan kebahasaan ini bagi masyarakat luas? Oke, untuk masyarakat luas, untuk pelayanan digitalnya untuk memudahkan masyarakat ya, untuk menyelesaikan masalah ataupun kebutuhan dari bahasa, baik bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bagi BIPA ataupun bahasa Indonesia bagi tutur asing ya, sehingga mereka hanya mengakses website, kemudian pegawai dari pihak sini dapat membantu secara cepat. Baik Kak, untuk keamanan data Kak, dalam etika Islam, dalam layanan seperti UKBI, bagaimana Balai Bahasa menjamin keamanan data pribadi peserta agar tidak disalahgunakan? Oke, mengenai ya baik, saya akan menjawab sisi pengelolaan ya. Mengenai pelaksanaan UKBI ya, tentunya itu sudah disaring dari data-data dari pusat, jadi dikelola dari pusat, kemudian diturunkan kepada Balai Bahasa ya untuk pelaksanaannya, sehingga mengenai data keamanannya itu sudah terjamin karena ada berbagai pihak yang menjaga datanya, dari pusat kemudian daerah, provinsi ya. Persyaratan ya tentunya untuk UKBI yang memerlukan data ya, kita sudah terjamin karena sudah disaring keamanan datanya. Jadi dari pusat ke daerah terus ke balai ya. Baik Kak, selanjutnya tentang analisis makasih. Bagaimana menurut Kakak platform digital Balai Bahasa membantu kecerdasan akal masyarakat melalui akses kosakata dan literasi yang benar? Apa inti dari pertanyaannya? Bagaimana platform digital ini membantu mencerdaskan akal masyarakat melalui akses kosakata dan literasi yang benar? Oke, tentunya ya di bawah Balai Bahasa ya, kegiatan literasi dan pendigitalisasian bahasa Indonesia, bahasa daerah ya, itu sudah diterapkan untuk mempermudah, tentunya mencerdaskan masyarakat ya. Sudah sebelum saya masuk di sini sudah banyak diterbitkan website ya, digital, kamus digital Makassar, Indonesia, Inggris. Oh, ya. Makassar ada ini. Kamus digital bahasa Indonesia Mandar ya, itu untuk mempermudah ya, ataupun bentuk dokumentasi bahasa juga, selain dari fungsi mencerdaskan masyarakat mengetahui bahasa di Sulawesi Selatan, menjaga bahasa ya, bahasa. Kemudian ada juga Indonesia Bugis Makassar ya, Makassar Mandar, bahasa juga ada. Kalau di daerah Sulawesi Selatan masih bahasa Bugis Makassar. Terbagi Makassar, Bugis Makassar, Bone sampai wajah tentunya Bugis ya, Bugis. Dan Toraja beda lagi, Toraja. Tapi di dalam website itu sudah ada. Sudah terpisah-pisah dengan tempat
kampus yang berbeda, digital kampus yang berbeda. Baik Kak, terakhir, menurut Kakak apa tantangan dalam menjaga kesantunan berbahasa di ruang digital? Bagaimana Kakak sebagai salah satu magang di Balai Bahasa merespon hal tersebut melalui program digital? Tentunya untuk memahamkan ya masyarakat luas mengenai kesantunan berbahasa ya, tentunya perlu diberitahukan ataupun dibuatkan bentuk kegiatan untuk mengatakan kepada mereka bahwa berbahasa itu sesuai dengan ejaan yang tersempurnakan dan jangan menyalahgunakan makna ataupun bahasa yang tidak sesuai konteksnya ataupun bisa merendahkan orang lain ya. Intinya menjaga tutur kata agar gimana tidak merugikan orang lain ya, atau merugikan seperti itu. Satu kali menurut tanggapan Kakak, bagaimana ketika Kakak melihat vlogger di YouTube yang memakai bahasa kotor dalam vlognya hanya untuk menarik penonton? Bagaimana menurut Kakak? Yang mengenai ya ujaran-ujaran yang tidak patut didengar ya bagi manusia, mungkin ya dari segi penggunanya mungkin itu sudah dari kebiasaan lingkungannya ya. Namun sebetulnya jika menurut saya pribadi untuk keluasan tentunya videonya kan tersebar luas kan, dan entah umur berapapun bisa mengakses dan sepatutnya dikurangi untuk berbicara seperti itu, karena sekarang batasan untuk melihat konten itu baik umur di bawah umur sampai remaja dewasa dapat melihatnya. Saya butuh sangat memperhatikannya jika dilihat orang, tapi kalau hanya dewasa dan jika itu hal yang biasa ya wajar saja, karena orang dewasa bisa menyaring informasi yang tepat. Tapi kan terkadang kita melihat anak-anak main game terus dia bijak toksik ya, melontarkan kata-kata yang tidak patut. Bagaimana hal itu menurut Anda? Terhadap sangat prihatin melihatnya, bagaimana? Kalau ada solusi yang bisa diberikan? Ya, sangat memprihatinkan ya. Tentunya untuk solusi dari pribadi saya mungkin orang tua membatasi anak untuk bisa mengakses game ataupun disaring lah, dimana mereka tidak mendengarkan kata-kata hal seperti tersebut. Baik, terima kasih Kak atas waktunya Kak. Baik, sama-sama.